Mas, tau gak sih, Indonesia itu termasuk dalam negara yang dinilai kurang serius dalam memerangi perbudakan modern loh. Wah, di tahun 2022 yang modern ini masih ada kasus perbudakan di Indonesia. Iya, jadi perbudakan di Indonesia itu gak cuma terjadi di zaman penjajahan aja nih, tapi di zaman modern ini juga ada. Misalnya, pernah dengar gak sih kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat? Oh, kasus yang baru viral tahun ini itu kan? Benar banget, ya kasus itu tuh. Jadi di rumah Bupati Langkat itu ada kerangkeng yang digunakan untuk mengurung para pengguna narkoba dan juga pekerja kebun kelapa sawit milik bupati itu yang tidak becus bekerja. Tetapi nih yang ironisnya nih ya, di dalam kerangkeng itu mereka itu disiksa, lalu mereka juga hanya dikasih makan 2 kali sehari dan mereka itu dipaksa bekerja tapi nggak digaji gitu loh. Nah bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Parah banget kan? Wah, parah banget. Berarti sikap tersebut sudah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dong. Padahal sebagai ideologi dasar negara, Pancasila sudah mengatur mengenai hal tersebut, yakni pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seharusnya sebagai warga yang baik, kita harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut dong. Harusnya sih gitu ya. Apalagi selain di Pancasila nih, itu kemanusiaan itu udah ada juga di dasar negara Pancasila tadi, juga ada di Undang-Undang Dasar 1945, misalnya pasal 28A sampai J, karena kan pasal 28A sampai J kan tentang HAM ya. Nah, ada kaitannya juga dengan tentang kemanusiaan. Selain itu juga ada di pasal 27 ayat 2 tentang penghidupan dan pekerjaan yang layak. Ya, tapi walaupun ada di Pancasila, ada di undang-undang, tetap aja banyak pelanggaran yang terjadi. Kenapa sih perbudakan itu masih marak di Indonesia? Sebenarnya cukup banyak sih faktornya. Misalnya nih yang pertama, dari orang yang melakukan eksploitasi atau perbudakan itu sendiri, dia itu kurang sadar akan nilai-nilai kemanusiaan dan ingin mengambil keuntungan yang banyak. Lalu yang kedua itu terbatasnya akses ke tempat eksploitasi atau tempat kerja itu. Dan bupati kan nggak semua orang bisa mengakses ya, hanya orang tertentu aja. Jadi kegiatan apa aja yang terjadi di sana ya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Lalu yang ketiga itu bisa karena kurangnya pengawasan dari pemerintah. Misalnya ketika ada orang yang direhabilitasi narkoba seperti tadi di rumah Bupati Langkat itu kan sebenarnya untuk rehabilitasi ya, walaupun tidak ada izinnya. Nah, kalau pemerintah punya datanya siapa saja yang harus direhabilitasi, tempat rehabilitasinya di mana, lalu status rehabilitasinya bagaimana, itu kan bisa menghindari kejadian seperti tadi. Bisa juga korban-korban itu diiming-iming karena keterbatasan ekonomi, mereka diiming-imingi akan bekerja di kebun kelapa sawit milik Bupati Langkat tersebut. Siapa sih yang nggak mau bekerja dan mendapatkan uang di sana seperti itu, ya? Iya. Oh iya, aku jadi keingat salah satu kasus juga yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Apa tuh, Des? Itu loh, pelecehan seksual yang terjadi di pesantren Madani Boarding School yang ada di Bandung. Oh, gimana tuh kasusnya? Jadi itu kasusnya itu adalah seorang ustadz atau pendiri pondok pesantren tersebut itu melecehkan santrinya. Dan gak cuma satu santri aja nih yang dilecehkan,
ada 13 santri yang dilecehkan oleh ustadz tersebut. Nah, yang bikin lebih kagetnya lagi nih ya, para santri yang sudah dilecehkan itu sudah hamil. Bahkan ada juga nih ya yang udah melahirkan. Wah, parah banget sih. Tapi sebenarnya kenapa sih kok di Indonesia ini masih marak terjadi kasus pelecehan seksual kayak gitu? Kalau pada kasus pondok pesantren di Madani Boarding School tadi itu terjadi karena kan pelaku itu adalah seorang ustadz sekaligus pendiri pondok pesantren tersebut, yang dimana beliau pasti disegani dan beliau memiliki kekuasaan yang tinggi gitu kan, pelaku di pondok pesantren tersebut. Nah, jadi para korban ini kebanyakan adalah siswa yang mendapatkan beasiswa, sehingga jika para korban itu berani melaporkan atau berani speak up nih ya, mereka akan dicabut beasiswanya, jadi mereka tidak bisa sekolah seperti itu. Makanya mereka tidak mau melaporkan peristiwa tersebut. Nah, selain itu kurangnya pengawasan dan evaluasi dari Kementerian Agama. Nah, itu kan salah satu tugas Kementerian Agama, yang dimana mengevaluasi dan mengawasi pondok pesantren. Jadi pengawasannya itu kurang. Nah, selain itu maraknya kasus pelecehan seksual di Indonesia itu juga dapat dilatar belakangi dengan keluarga yang tidak harmonis. Jadi keluarga yang tidak harmonis itu menyebabkan pergaulan bebas yang nantinya berakibat pada pelecehan seksual seperti itu. Nah, selain itu lagi nih ya, karena telatnya DPR dalam mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, jadi pelaku itu kurang kuat seperti itu. Jadi ya mereka masih bebas berkeliaran karena hukumnya kurang terlalu kuat seperti itu. Nah, selain itu juga biasanya ya pelecehan seksual itu diselesaikan dengan ya korban menikah dengan pelaku. Padahal jika korban menikah dengan pelaku itu justru malah akan menimbulkan gangguan mental dan trauma yang mendalam bagi korban seperti itu. Oh iya sih, benar juga. UU tentang tindak kekerasan seksual itu kan baru disahkan kalau nggak salah nih April nggak sih, April tahun 2022 ini. Iya benar banget, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai tindak pidana kekerasan seksual itu baru disahin kemarin April itu, jadi masih baru banget undang-undangnya. Gitu. Oke. Jadi nih ya, sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan itu sudah ada di Pancasila, seperti yang kita obrolin tadi ya, di Pancasila, ada di Undang-Undang Dasar 1945, terus ada juga di Perda misalnya mengenai perlindungan perempuan. Nah, harusnya nih kita lebih bisa mengimplementasikan nilai-nilai itu. Apalagi kan kita generasi muda nih, generasi penerus bangsa. Seharusnya kita lebih bisa mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan di kehidupan sehari-hari kita. Itu nggak sih harusnya? Iya benar banget. Kita kan generasi muda nih, generasi muda yang dimana kita tuh bersosial media. Kita kan pasti ada Twitter, Instagram, TikTok dan lain-lain media sosial yang lain. Nah, lewat media sosial itu kita bisa mengedukasi bagaimana caranya menjaga diri dan bahayanya seksual itu. Nah, contohnya aja kita bisa juga mengadakan webinar mengenai seksualitas, yang dimana salah satu contohnya adalah webinar terkait seksualitas yang diadakan oleh Disnatalis Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma yang ke-13 tahun kemarin. Jadi kita bisa melakukan webinar untuk mengedukasi apa itu pelecehan seksual dan bagaimana caranya kita menjaga diri. Benar banget. Itu mungkin untuk pelecehan seksual ya. Dan kalau untuk eksploitasi manusia sebenarnya kita juga bisa itu dengan cara melakukan penyuluhan edukasi ke desa-desa gitu. Soalnya kan ya biasanya korban dari eksploitasi manusia ini adalah mereka yang kurang mendapatkan pendidikan yang memadai gitu kan. Iya betul banget loh. Jadi buat kalian nih ya yang mengetahui tindakan pelecehan seksual atau merasa janggal dengan lingkungan sekitar karena adanya eksploitasi manusia,
kalian dapat melaporkan pada pihak yang berwajib dan jangan takut untuk melaporkan hal tersebut. Oke? Itu kan lo? Benar.